Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihya Ulumidin dengan NIM 231310010 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Oke, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama itu, apa itu panoptikon dan bagaimana cara kerjanya hingga menjadi simbol kekuasaan? Nah, jadi panoptikon itu adalah konsep bangunan penjara yang dirancang oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18. Nah, bentukannya itu melingkar dengan sebuah menara pengawas di tengah. Dan dari menara itu, penjaga bisa melihat semua tahanan yang berada di sel-sel di sekelilingnya. Nah, tapi sebaliknya, para tahanan itu tidak tahu apakah mereka sedang diawasi atau tidak. Karena penjaga di menara itu tidak terlihat jelas. Nah, cara kerjanya itu sederhana tapi sangat kuat. Karena tahanan merasa bisa diawasi kapan saja. Mereka akhirnya mengawasi diri mereka sendiri. Mereka menjadi patuh karena selalu diawasi secara langsung. Nah, tapi karena takut kemungkinan diawasi, jadi kekuasaan itu tidak lagi bekerja lewat kekerasan atau hukuman terus-menerus, melainkan lewat rasa was-was dan disiplin dari dalam individu. Nah, inilah mengapa panoptikon kemudian dianggap sebagai simbol cara kerja kekuasaan. Kekuasaan itu tidak harus hadir secara fisik, tidak harus selalu memerintah atau menghukum, tapi cukup menciptakan sistem di mana orang-orang merasa diawasi. Nah, filsuf Michel Foucault lalu mengembangkan gagasan ini untuk menjelaskan masyarakat modern bahwasanya sekolah dengan absensi dan nilai kantor dengan CCTV dan target kerja hingga media sosial dan teknologi digital hari ini, kita sering menyesuaikan perilaku kita sendiri karena sadar bisa dinilai, dipantau, ataupun dihakimi. Nah, pertanyaan yang kedua itu, bagaimana sih kedaulatan negara di era globalisasi? Nah, jadi di era globalisasi ini, kedaulatan negara tidak benar-benar hilang, tapi bentuknya berubah. Dulu, negara punya kendali penuh atas wilayah, ekonomi, dan kebijakan tanpa banyak campur tangan dari luar. Nah, sekarang, negara itu hidup dalam jaringan global yang saling terhubung mulai dari perdagangan internasional, investasi asing, hingga arus informasi dan budaya. Nah, negara tetap berdaulat secara hukum dan politik, tapi dalam praktiknya sering harus bernegosiasi dengan kekuatan global. Misalnya, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan pasar internasional, nilai tukar, dan lembaga global seperti WTO atau IMF. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan internet membuat negara tidak bisa sepenuhnya mengontrol arus informasi yang masuk ke masyarakatnya. Namun, globalisasi juga tidak selalu melemahkan negara. Negara yang kuat justru bisa memanfaatkan globalisasi untuk memperkuat posisinya, misalnya dengan menarik investasi, memperkuat diplomasi, ataupun melindungi kepentingan nasional melalui regulasi yang cerdas.